Halo semuanya, jadi di sini kita akan belajar mengenai LED Mechanism and Semiconductor bersama kelompok D kelas Fisika Material. Jadi teman-teman, LED atau Light Emitting Diode adalah komponen semikonduktor yang dapat memancarkan cahaya ketika diberi tegangan maju. LED termasuk jenis dioda yang dirancang khusus agar mampu mengubah energi listrik menjadi cahaya secara efisien. Saat LED diberi tegangan maju atau forward bias, elektron dari sisi N dan hole dari sisi P bergerak menuju daerah pertemuan atau junction, dan ketika keduanya bertemu, terjadilah proses rekombinasi yang melepas energi dalam bentuk foton atau cahaya. Warna cahaya yang dihasilkan bergantung pada besar energi yang dilepas, yaitu besarnya band gap pada material. Material semikonduktor memiliki struktur energi yang memungkinkan elektron berpindah antara pita valensi dan pita konduksi. Saat elektron kembali dari pita konduksi ke pita valensi, energi selisihnya dilepas sebagai cahaya. Karena itu, pemilihan material sangatlah penting karena hanya semikonduktor tertentu yang dapat memancarkan cahaya dengan efisien. Nah, apa itu band gap? Band gap adalah selisih energi antara conduction band dan valence band. Ketika elektron turun dari conduction band ke valence band, ia melepas energi sebesar band gap tersebut. Energi ini berubah menjadi cahaya. Semakin besar band gapnya, semakin tinggi energi fotonnya dan warna cahayanya bergeser ke warna biru. Jika band gapnya kecil, cahaya yang dihasilkan lebih ke arah merah. Nah, band gap terdapat dua jenis, yaitu direct band gap dan indirect band gap. Tidak semua semikonduktor bisa memancarkan cahaya dengan baik. Ini tergantung pada jenis band gapnya. Pada direct band gap, posisi energi pada valence band dan conduction band sejajar. Ini memungkinkan elektron turun langsung tanpa hambatan, sehingga energi langsung berubah menjadi cahaya. Sebaliknya, pada indirect band gap, posisi kedua pita tidak sejajar, elektron membutuhkan bantuan foton untuk berpindah, sehingga sebagian besar energi berubah menjadi panas, bukan cahaya. Mengapa LED memerlukan direct band gap? Material LED harus mampu menghasilkan cahaya dengan efisiensi tinggi. Hal ini hanya terjadi jika rekombinasi elektron hole menghasilkan foton secara langsung. Pada material direct band gap, rekombinasi berlangsung secepat dan menghasilkan cahaya dengan intensitas tinggi. Sebaliknya, pada indirect band gap seperti silikon, rekombinasi cenderung menghasilkan panas sehingga hampir tidak ada cahaya yang keluar. Oke, sekarang kita masuk ke bagian paling krusial dari LED, bagian di mana fisika material benar-benar menunjukkan kelasnya. Bayangkan gini teman-teman, saat LED itu diberi forward bias, barrier pada titik PN junction itu turun. Ini bukanlah hanya listrik yang lewat biasa, ini adalah rekayasa band structure. Elektron dari conduction band sisi N dan hole dari valence band sisi P dipaksa masuk ke active region yang sangat tipis. Nah, gini nih. Jadi ketika dua carrier ini bertemu, mereka itu mengalami yang namanya radiative recombination, yaitu rekombinasi yang secara langsung melepaskan energi dalam bentuk foton. Nah, energi foton ini sangat presisi dan bisa dihitung dari band gapnya melalui persamaan ini. Dari persamaan tersebut nih bisa nih kita ketahui bahwa LED itu bukan hanya sekedar menyala. LED itu mencarikan cahaya yang terukur dan ditentukan oleh nilai band gap materialnya. Semakin besar nilai EG, semakin kecil pula panjang gelombangnya. Itulah kenapa sebabnya gallium nitride yang punya band gap besar menghasilkan biru atau bahkan ultraviolet, sedangkan gallium arsenide yang band gapnya kecil itu menghasilkan merah atau infrared. Dan inilah pentingnya. Proses ini itu bisa efisien pada material direct band gap. Nah, kalau indirect band gap, energinya itu hilang menjadi foton. Foton ya teman-teman, bukan foton. Jadi LED itu tidak menghasilkan cahaya. Nah, di active region inilah seluruh rekayasa semikonduktor dan fisika kuantum bekerjasama menghasilkan satu momen sederhana yang kita sebut cahaya. Sekarang kita masuk ke fondasi utama kenapa LED bisa memiliki warna yang berbeda-beda. Nah, LED modern ini menggunakan material semikonduktor golongan 3 sampai golongan 5, bukan silikon. Nah, kenapa? Karena silikon itu termasuk material indirect band gap, sehingga rekombinasinya itu lebih banyak menghasilkan foton daripada foton. Artinya, cahaya itu hampir tidak muncul. Ibarat kata itu speaker tanpa suara gitu. Berbeda dengan material golongan 3 sampai golongan 5 yang direct band gap,
momentum elektron dan hole itu tersalin secara langsung. Artinya mereka melakukan rekombinasi, energi langsung jatuh ke foton dan efisiensinya jauh lebih besar. Energi foton bisa ditentukan oleh band gap yang secara kuantitatif mengikuti persamaan ini. Nah, dari persamaan ini nih, kita bisa memetakan setiap warna LED ke material yang spesifik. Ini bukan estetika warna, ini adalah murni pure fisika material sangat presisi. Oke, kita ambil satu persatu ya. Dari LED merah, itu menggunakan material namanya gallium arsenide phosphate dan aluminium indium gallium phosphate. Nah, band gapnya itu bervariasi sekitar 1,8 hingga 2,1 elektron volt. Ketika band gap segini dimasukkan ke rumus tadi, itu keluar panjang gelombang itu sekitar 580 hingga 650 nanometer. Nah, kemudian ke era LED hijau. Di era lama LED hijau ini menggunakan dari material gallium phosphate. Masalahnya gallium phosphate itu indirect band gap, efisiensinya itu sekarat. LED hijau ini yang modern menggunakan material indium gallium nitride. Dia direct band gap, efisiensinya naik drastis. Dengan mengubah komposisi indium ini, kita bisa menggeser panjang gelombangnya sehingga warna itu bisa bergerak dari hijau ke teal kayak logo angkatan kita. Kemudian ke LED warna biru bahkan ultraviolet. Ini penemuan yang menarik teman-teman. LED warna biru dan putih, cikal bakal warna putih ini lahir berkat material gallium nitride. Dari strukturnya itu indium gallium nitride multiple atau quantum well, di mana gallium nitride memiliki band gap yang tinggi sekitar 3,4 electron volt dan memancarkan cahaya di rentang 450 hingga 480 nanometer. Terobosan ini menghasilkan Nobel Prize, peraih penghargaan Nobel. Nah, karena tanpa gallium nitride ini kita tidak akan memiliki ya TV yang bercahaya putih dan HP yang terang itu. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan sedikit menyinggung mengenai struktur kristal material LED. LED bekerja karena material semikonduktor yang digunakan mampu memancarkan cahaya ketika elektron dan hole saling bertemu atau biasa yang disebut dengan peristiwa rekombinasi. Nah, sifat dari semikonduktor itu sendiri sangat dipengaruhi oleh struktur kristalnya, yaitu bagaimana atom-atom ini tersusun di dalam sebuah material. Walaupun bahan LED sama-sama dari semikonduktor, susunan kristalnya bisa saja berbeda, dan perbedaan ini menyebabkan band gap, warna cahaya, serta efisiensi yang dihasilkan akan berbeda. Nah, di dalam LED ada dua struktur kristal nih yang paling sering digunakan. Yang pertama ada struktur zinc blend, di mana susunannya bagaikan kubus kecil yang rapat dan teratur. Dengan contoh gallium arsenide, gallium phosphate, dan aluminium gallium arsenide, yang biasanya digunakan untuk LED warna merah, orange, atau kuning generasi lama. Dan perlu diketahui bahwa struktur zinc blend ini tidak cocok untuk warna biru karena band gap-nya tidak cukup besar. Yang kedua ada struktur Wurtzit. Struktur ini memiliki bentuk heksagonal. Dengan contoh materialnya ada gallium nitride, indium gallium nitride, aluminium gallium nitride. Struktur kristal ini menghasilkan warna hijau, biru, violet, hingga ultraviolet. Nah, secara keseluruhan, pemilihan struktur kristal adalah sebagai dasar dari penentuan warna LED. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai doping pada material LED. Pada LED, proses doping sangat penting. Kenapa? Karena menentukan bagaimana pembawa muatan tertutup dan bagaimana PN junction bekerja. Pertama, doping dilakukan dengan menambahkan atom donor, yaitu atom yang memiliki elektron lebih dari host material. Pada LED berbahan gallium natrium, doping N-type biasanya menggunakan silikon. Silikon memberikan elektron bebas ke conduction band sehingga konductivitas meningkat. Dan lapisan N tertutup dengan baik. Sebaliknya, P-type doping bertujuan untuk menghasilkan hole. Pada gallium natrium, dopan yang umum digunakan adalah magnesium. Magnesium bertindak sebagai akseptor yang menangkap elektron, sehingga hole pada valence band. Lapisan P inilah yang nantinya berperan dalam rekombinasi elektron hole untuk menghasilkan cahaya. Pada bagian ini, kita membahas sifat thermal LED dan bagaimana panas mempengaruhi kinerjanya. Pertama, material LED seperti gallium nitride dan gallium arsenide memiliki konduktivitas thermal yang tidak terlalu tinggi, sehingga panas yang dihasilkan di dalam chip sulit dibuang.
Saat suhu LED meningkat, bandgap material akan mengecil. Bandgap yang mengecil berarti energi foton yang dihasilkan lebih rendah, sehingga warna LED bergeser ke arah merah dan intensitas cahaya menurun. Panas juga menyebabkan efisiensi boom, terutama pada arus tinggi. Hal ini terjadi karena makin banyak elektron dan hole yang mengalami rekombinasi respons radiatif, misalnya hardware recombination. Proses ini tidak menghasilkan cahaya tetapi justru menambah panas sehingga efisiensi LED makin turun. Selain itu, suhu yang terlalu tinggi mempercepat degradasi material, meningkatkan jumlah defek dan menurunkan umur pakai LED. Itulah mengapa LED membutuhkan manajemen panas yang baik seperti heatsink atau material substrat berkonduktivitas tinggi. Jadi, sifat termos sangat penting karena berpengaruh langsung kepada warna, efisiensi, stabilitas panas, dan umur pakai LED. Oke, jadi dari seluruh pembahasan tadi kita bisa lihat bahwa LED itu bukan sekedar komponen yang menyala, tetapi juga merupakan hasil reaksi dalam fisika material. Nah, jadi LED bekerja berdasarkan rekombinasi elektron dan hole di daerah aktif. Dan seluruh proses ini bergantung pada struktur energi, khususnya bandgap. Nah, material dari bandgap seperti gallium arsenide, gallium nitride, dan juga indium gallium nitride dipilih karena mampu mengubah energi rekombinasi langsung menjadi foton, sehingga cahaya dipancarkan secara efisien. Warna yang dihasilkan sebenarnya ditentukan oleh besar bandgap yang bergantung pada jenis material dan struktur kristal baik zinc dan maupun voltage. Sifat optik seperti indeks, bias, dan juga efisiensi kuantum juga menentukan seberapa banyaknya cahaya benar-benar keluar dari chip LED. Namun performa LED tidak hanya ditentukan oleh listrik dan optiknya. Ketika suhu naik, bandgap menurun, efisiensi turun, dan rekomendasi non radiatif meningkat, menyebabkan fenomena efisiensi drop dan mempercepat degradasi material. Jadi secara keseluruhan, kinerja LED adalah kombinasi antara fisika kuantum, struktur kristal, teknik doping, sifat optik, dan sensitivitas panas. Semua aspek ini bekerja bersama untuk menghasilkan cahaya yang efisien, stabil, dan sesuai warna yang diinginkan. Itu saja dari kelompok kami, kelompok D. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada kesalahan.